Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan kami dalam pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Berdasarkan KIKD 3.10 menganalisa substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dakwah Rasulullah periode Mekah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu tradisi jahiliyah sebelum Islam. Adapun tradisi jahiliyah, yang pertama adalah mereka menyembah akan adanya paganisme, yaitu mengenal banyak Tuhan. Kemudian yang kedua, masyarakatnya yang gemar berjudi. Yang ketiga, masyarakat pecandu khamr atau minuman keras. Yang keempat adalah prostitusi yang membudaya. Dan yang kelima, gemar berperang. Serta yang keenam, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Adapun substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang pertama adalah mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang penyembahan paganisme. Dan yang ketiga adalah mengedepankan perbaikan akhlak atau akhlakul karimah. Dan yang keempat, mengajarkan untuk berkasih sayang terhadap sesama dan makhluk Allah lainnya. Serta yang kelima, memberikan berita gembira kepada orang yang mau mentaati Allah dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan peringatan bagi orang yang mengingkarinya. Dan yang keenam adalah mengangkat manusia pada derajat yang mulia dengan menjauhi perbuatan-perbuatan zina, khamr, judi, membunuh bayi perempuan, dan perbuatan tercela lainnya. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kafir Quraisy menolak terhadap ajaran Islam antara lain adalah persaingan berebut kekuasaan karena menganggap Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya atau budak, dan ini yang mereka tidak inginkan. Yang ketiga adalah takut akan adanya hari kebangkitan karena mereka terbiasa untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, taklid kepada nenek moyang, selalu mengikuti tradisi-tradisi leluhur yang telah mereka jalani. Kemudian yang kelima, patung sebagai komoditi perdagangan. Jadi ini akan merugikan bagi mereka pengrajin patung atau berhala. Dan yang keenam adalah menghalangi kafir Quraisy untuk menyalurkan kegemaran-kegemaran buruk mereka, karena dalam Islam hal-hal yang buruk itu dilarang. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah di Mekah diantaranya adalah: yang pertama, Rasul mengajak kepada istri dan anak serta keluarga dekatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Rasul berdakwah secara diam-diam kepada penduduk Mekah dengan cara dari pintu ke pintu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan
sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian, di dalam berdakwah, Rasul menjelaskan hukum-hukum dan syariat Allah secara lugas dan terang, antara yang hak dan yang batil, yang halal dan haram, tidak dibuat samar-samar. Kemudian, Rasul memiliki keteguhan hati dalam berdakwah, tidak terpengaruh dengan cacian, ejekan, atau bentuk intimidasi lainnya. Dan Rasul tidak dapat dilemahkan dengan bujukan harta, wanita, maupun jabatan. Rasul senantiasa berpedoman kepada wahyu di dalam berdakwah. Apa yang dilakukan adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul berdakwah dengan bijaksana dan nasihat yang baik yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang disampaikan dakwahnya. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu mereka yang menerima ajaran Islam pada saat permulaan Islam. Di antara mereka adalah Siti Khadijah istri Rasulullah, Zaid bin Harisah budak hamba sahaya Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, pengasuh Nabi waktu kecil, dan lain-lainnya. Metode orang-orang kafir Quraisy menghadapi dakwah Islam. Mereka dari dulu sampai akhir zaman nanti akan sama metode melemahkan dakwah Islam, yaitu menyindir, mengejek, menghina, mendustakan, dan mentertawakan, baik itu orang yang mengajak Islam maupun isi ajaran agama Islam itu sendiri. Kedua, mencemarkan ajaran-ajaran yang dibawanya, menebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, dan menuduh dengan tuduhan yang keji terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam. Dan yang ketiga, menghalangi manusia untuk mempelajari dan mendengarkan Al-Quran, dan mengimbanginya dengan cerita-cerita yang diada-adakan sesuai dengan syahwat manusia. Dan yang keempat, mengadakan intimidasi dan penindasan, bahkan pembunuhan kepada umat Islam. Inilah metode kafir Quraisy dalam menghadapi dakwah Islam agar Islam tidak berkembang. Kronologi dakwah periode Mekah. Nabi pertama kali setelah menerima wahyu mengajak istri dan keluarganya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi mengumpulkan para penduduk Mekah di atas bukit Sofa dan menyeru mereka kepada agama Islam setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94. Namun kemudian mendapat tantangan dari kaum Quraisy dakwah tersebut, sehingga Abu Lahab menunjuk-nunjuk Nabi, maka kemudian Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Lahab bahwa yang akan binasa bukanlah Rasulullah tetapi justru Abu Lahab sendiri. Kemudian setelah mereka melakukan tindakan penganiayaan dan lain sebagainya, mereka menawarkan ajakan perdamaian kepada Rasulullah, mendatangi Abu Thalib agar Nabi Muhammad berhenti untuk melaksanakan dakwah tersebut.
Namun Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, dan mereka menyuruhku untuk berhenti menyampaikan dakwah Islam, niscaya aku tidak akan berhenti sampai Islam ini jaya atau aku hancur karenanya. Demikianlah jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intimidasi dan penyiksaan kepada para sahabat yang masuk Islam dapat kita kenal, misalnya seperti yang terjadi pada Bilal bin Rabah ataupun keluarga Amr bin Yasir. Mereka mendapat siksaan yang luar biasa. Kaum muslimin kemudian hijrah ke Habsyi atau Ethiopia pada tahun kelima masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama dengan 11 laki-laki lainnya dan juga istrinya yaitu Roqayah bersama 3 orang perempuan lainnya. Karena intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Kemudian pada tahun yang ke-6 Hijriah masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam agama Islam yang tidak lain adalah paman Nabi, dan juga Umar bin Khattab 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Karena Islamnya kedua orang ini, maka tentu kedudukan Islam semakin kuat di mata kafir Quraisy. Maka mereka berusaha untuk membujuk Nabi lewat Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walad, seorang tokoh Quraisy yang mengajak kepada Nabi agar Nabi mau mengikuti ajaran agama mereka dan meninggalkan agama Islam dengan menawarkan harta, tahta, dan wanita. Namun Nabi dengan tegas dan jelas menolak ajakan tersebut. Setelah itu, maka terjadilah pemboikotan kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib yang selalu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama lebih kurang 3 tahun, dari mulai tahun ke-7 masa kenabian sampai dengan tahun ke-10 masa kenabian, di mana suku-suku atau kabilah lain tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan dagang, pernikahan, bahkan mereka dilarang untuk bertegur sapa. Namun kemudian di tahun yang ke-10 tersebut, perjanjian tersebut antara orang-orang Quraisy telah dihentikan karena piagam yang mereka tempelkan di dinding Ka'bah lapuk dimakan oleh rayap atau serangga lainnya. Pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah, Rasul mengalami duka cita yang amat sangat atas wafatnya Abu Thalib di usia ke-80 tahun, di mana beliau adalah paman dan sekaligus ayah angkat yang mengurusinya sejak usia 8 tahun. Namun sayang, di akhir hayatnya beliau tidak sempat mengucapkan La ilaha illallah. Dan kemudian 2 atau 3 bulan selanjutnya, Siti Khadijah pun meninggal dunia di usia yang ke-65 tahun. Maka Nabi menghadapi masa-masa yang sulit. Karena itulah kemudian Nabi menyebarkan dakwahnya ke Taif, tapi sampai di sana bukan mendapat sambutan, malah dilempari dengan batu. Walaupun demikian, Nabi tetap bersabar dan berdoa kepada Allah agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada tahun 10 kenabian, datanglah penduduk Yasrib atau Madinah. 6 orang penduduk Yasrib dari suku Aus dan Khazraj pada tahun ke-11 kenabian Nabi pada musim haji. Mereka mendatangi Nabi dan menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam. Dan mereka berjanji akan menolong agama Islam. Maka pada tahun
Berikutnya yaitu pada musim haji tahun ke-12 masa kenabian mereka kembali, dan disitulah terjadi yang disebut dengan Bai'ah Aqobah. Jadi perjanjian di dekat Bukit Aqobah di Mina. 12 penduduk Madinah masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair al-Abdari mengajarkan Islam. Dan pada tahun ke-13-nya 75 orang bertemu Rasulullah di sisi Bukit Aqobah. Maka kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah atau Bai'ah Aqobah, dan mereka berjanji akan membantu perjuangan dan membela agama Islam dengan sepenuh jiwa raga. Kemudian pada tahun ke-12 masa kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun yang ke-13 Hijriah, percobaan pembunuhan oleh 11 pemuda Quraisy yang dipimpin Abu Jahal. Hijrahnya Nabi ke Madinah sebelah utara di tahun ke-13 masa kenabian ditemani Abu Bakar sampai di Gua Sur di selatan Mekah selama 3 hari, dan dilanjutkan ke Madinah dibantu oleh seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid al-Laitsi, penganut agama kafir Quraisy, sebagai penunjuk jalan yang dibayar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, kita harus sabar dalam mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi ujian dan bujukan saat berdakwah. 3. Memiliki keyakinan yang kokoh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memahami tahap demi tahap dan strategi dalam berdakwah dengan baik. 5. Saling menolong dan bantu-membantu dalam perjuangan untuk membela kebenaran. Yang keenam, senantiasa istiqomah dalam berdakwah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Meyakini sepenuh hati dalam perjuangan membela kebenaran akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.